Selamat pagi, selamat kembali dalam acara Karedok khusus renungan doktrin. Hari ini hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022. Seperti biasa saya menyampaikannya dari Pabrik Air Aksogi, Bintaro Sektor 9. Kita akan baca dari Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai 22. Keluaran 1 ayat 15 sampai 22. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sipra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Nah, di sini ada cara Firaun lagi yang untuk menghambat ya perkembangan orang Israel yang ada di Mesir ya, dengan cara menyuruh bidan-bidan ya, itu disebutkan namanya Sifra dan Pua, untuk membunuh kalau yang lahir dari perempuan Ibrani itu bayi laki-laki. Kalau perempuan boleh hidup gitu ya, ketika mereka menolong persalinan. Tetapi rupanya ternyata bidan-bidan itu tidak bisa melakukan itu, dan dikatakan bahwa mereka takut akan Allah ya, artinya bahwa Allah orang Israel ya itu sudah diyakini juga, dipercaya juga oleh orang-orang Mesir ya, khususnya bidan-bidan ini, dan mereka tidak melakukan itu, sehingga mereka juga dipanggil oleh Firaun, kenapa nggak mau membunuh? Nah, pertama karena memang bidan itu takut akan Allah. Kedua, alasannya ketika mereka mau menolong orang Ibrani, perempuan-perempuan itu dikatakan sangat kuat. Sebelum mereka menolong, sampai orang-orang Ibrani itu perempuan-perempuannya sudah melahirkan ya. Jadi Tuhan sudah menolong sehingga bidan-bidan itu nggak sempat lagi membantu. Tetapi alasan yang paling utama adalah bahwa mereka dikatakan takut akan Allah ya, Allahnya orang Israel tentunya. Sehingga dengan demikian ya semakin bertambah banyak ya jumlah dari penduduk Israel di tanah Mesir, dan Tuhan dikatakan memberkati bidan-bidan itu, sehingga dikatakan bahwa itu di sini, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, yaitu dikatakan bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga ya. Jadi bidan-bidan itu dikatakan mudah mencari jodoh itu ya, berumah tangga ya. Rupanya pada waktu itu bidan-bidan itu ya susah berumah tangga, tapi ketika mereka tidak melakukan apa yang disuruh oleh Firaun untuk membunuh bayi-bayi yang laki-laki ya dari orang Israel itu kalau lahir, sehingga mereka diberkati Tuhan dengan berumah tangga ya, dapat jodohnya mudah gitu. Jadi itulah ya hasil dari takut akan Tuhan bagi bidan-bidan yang orang Mesir tersebut. Tetapi Firaun semakin keras ya melakukan penganiayaannya dan menyuruh tentaranya itu, dikatakan sama rakyatnya melemparkan bayi-bayi yang lahir itu, yang laki-laki itu, ke sungai Nil dikatakan. Dan kalau yang perempuan biarkanlah hidup
Artinya walaupun Bidan tidak membunuhnya, tetapi dengan cara lain Firaun juga bisa membunuhnya dengan melemparkan baby itu ke sungai Nil. Kita bayangkan pada saat itu ketika Firaun berhasil ya merebut baby itu dari setiap rumah tangga orang Ibrani yang melahirkan anak laki-laki, nah itu dilemparkan ke sungai Nil ya. Itu merupakan satu musibah yang luar biasa ya bagi orang-orang Israel di tanah Mesir itu. Tapi Tuhan tetap memperhatikan mereka sehingga mereka juga tetap diberkati Tuhan. Jumlah mereka juga tidak berkurang ya, semakin hari semakin bertambah banyak. Nah, dari persen ini kita bisa lihat bahwa walaupun Bidan itu orang Mesir, tapi kalau mereka takut akan Tuhan, tetap memberkati ya. Intinya ketika orang takut akan Tuhan, lebih takut kepada Tuhan daripada kepada yang lain, lebih percaya bahwa Tuhan Allahnya orang itu lebih luar biasa hebat, Tuhan juga akan memberkati mereka walaupun mereka juga orang Mesir, karena mereka percaya kepada Allahnya orang Israel. Begitu juga dengan kita, kalau kita tetap setia, tetap percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa ya, Tuhan juga tidak akan melupakan kita. Dia juga akan mengingat kita dan pasti memberkati kita. Baik, itu aja firman Tuhan untuk hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.